Pengumuman resmi buat tes kemampuan akademik atau TKA 2026 udah keluar nih. Sekilas mungkin kelihatannya agak ribet ya, tapi tenang aja. Di sini kita bakal bedah semuanya bareng-bareng. Dari surat edaran resminya langsung, jadi panduan yang simpel dan gampang dimengerti. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari kenalan dulu sama apa itu TKA dan Sulingjar. Terus kita lanjut ke jadwal penting buat SD, SMP, dan SMA. Habis itu, kita intip materi ujiannya apa aja, bahas aturan-aturan khusus, dan ditutup dengan rangkuman poin-poin kunci yang wajib banget diingat. Yuk kita mulai. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Biar nggak salah kaprah, kita pahami dulu apa sih sebenarnya TKA dan Sulingjar ini. Nah, penting banget buat dicatat ya. Semua informasi yang kita bahas ini sumbernya valid, langsung dari surat edaran resmi Kementerian Pendidikan. Jadi ini bukan gosip atau desas-desus, tapi memang panduan resmi yang jadi acuan buat semua jadwal dan aturan. Dijamin akurat. Jadi TKA itu apa sih? Gampangnya gini deh. Anggap aja ini semacam cek kesehatan nasional buat kemampuan akademik siswa-siswi SD, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia. Tujuannya ya untuk mengukur kemampuan mereka secara seragam. Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu, tanggal-tanggal pentingnya. Kita mulai dari jadwal untuk jenjang SD dan SMP dulu ya. Coba kita lihat lini masanya. Pendaftarannya barengan nih, di bulan Januari sampai Februari. Tapi perhatiin baik-baik ya, jadwal simulasi sama tes utamanya itu dipisah antara SMP dan SD. Jadi jangan sampai salah catat tanggal. Nanti, untuk periode tes susulannya, baru dia digabung lagi di bulan Mei. Terus, gimana nasib anak-anak SMA dan SMK? Nah, jadwal mereka ini beda total, dan adanya di akhir-akhir tahun. Yuk kita lihat detailnya. Ini dia jadwal untuk teman-teman SMA dan SMK. Kelihatan kan? Semua prosesnya jauh lebih padat dan fokus di paruh kedua tahun 2026. Mulai dari pendaftaran di bulan Agustus sampai tes susulan di akhir November. Oke, jadwalnya udah di tangan. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Apa aja sih yang bakal diujikan? Mari kita bedah struktur tes dan alokasi waktunya. Kalau buat siswa SD dan SMP, tesnya itu dibagi jadi 2 hari. Hari pertama fokus ke matematika dan numerasi, plus ada survei karakter. Besoknya, di hari kedua, giliran bahasa Indonesia dan literasi, ditambah survei lingkungan belajar. Nah, untuk tingkat SMA, strukturnya jauh lebih padat. Ada 4 sesi tes yang mencakup literasi, numerasi, sampai bahasa Inggris. Tapi yang paling menarik ada 2 sesi untuk mata pelajaran pilihan. Ini artinya siswa bisa lebih leluasa memilih sesuai dengan minat atau jurusan mereka. Coba deh perhatiin, ada satu detail yang menarik banget di sini. Lihat alokasi waktu buat matematika. Siswa SMP dapat 75 menit, tapi siswa SMA yang materinya jelas lebih kompleks malah cuma dapat 70 menit. Ini bisa jadi pertanda kalau di tingkat SMA, yang diuji bukan cuma bisa atau nggaknya ngerjain soal, tapi juga seberapa cepat dan efisien. Cukup menarik kan? Oke, selain jadwal dan materi, ada juga nih beberapa aturan main khusus yang penting banget untuk kita tahu. Aturan-aturan ini nunjukin komitmen biar tesnya jadi lebih inklusif dan adil. Ada ketentuan teknologi bantu buat siswa berkebutuhan khusus, ada fleksibilitas jadwal buat alasan-alasan tertentu, bahkan ada protokol khusus kalau ada kondisi darurat, kayak bencana alam. Ternyata, TK ini nggak cuma buat siswa yang ada di dalam negeri loh. Betul, tes ini juga diselenggarakan di berbagai sekolah Indonesia di luar negeri. Bisa kita lihat di sini, lokasinya tersebar dari Riyadh sampai Tokyo. Ini menunjukkan kalau jangkauan sistem pendidikan kita itu sudah mendunia. Wah, udah lumayan banyak ya yang kita bahas. Biar nggak ada yang kelewat, yuk kita rangkum poin-poin paling kritisnya. Sedikit pengingat, tapi ini penting banget, khususnya untuk para pendidik. Survei lingkungan belajar atau Sulingjar itu punya jadwalnya sendiri ya, beda dari tes siswa. Jadwalnya ada di sepanjang bulan Agustus 2026. Nah, ini dia, mungkin poin paling penting dari semua yang kita bicarakan hari ini. Anggap saja penjelasan ini sebagai gambaran besarnya ya, tapi untuk detail yang paling final dan paling akurat, wajib hukumnya buat konfirmasi ulang langsung ke sekolah masing-masing. Sekolah adalah sumber informasi utama kalian. Itulah rangkuman lengkap kita soal TKA dan Sulingjar 2026. Semoga penjelasan ini bisa bikin semuanya jadi lebih jelas dan membantu persiapan kalian semua. Tanggalnya sudah ada, jadwalnya sudah pasti. Pertanyaannya sekarang cuma satu, apakah Anda siap? Terima kasih sudah menyimak.